Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubi Cilembu anget-anget. Yang pakai kerudungan ungu semangat banget. Ibu-ibu dari mana, Bu? Masya Allah, semangat banget, sehat ya semua. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ini pada ngelihat media sosial nggak? Ngelihat, tahu nggak belakangan ini ada berita apa? Bukan gosip, bukan. Jadi belakangan, jangan cuma ngelihat gosip. Jadi belakangan ini kemarin itu baru terjadi nih Uma di Bogor, Jawa Barat. Ini ada cuaca ekstrim Uma, dimana mengakibatkan pohon tumbang yang cukup banyak, angin juga sebegitunya. Jadi mari sama-sama hari ini kita juga mendoakan semoga ini seluruh warga Bogor Jawa Barat, saudara-saudara kita yang ada di sana yang tertimpa musibah cuaca ekstrim ini diberikan kesabaran. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Tapi kok nih kalau saya hitung biasanya kan ada 9 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Reni, maaf ya saya telat. Oh iya, kenapa? Karena barusan saya habis kena musibah. Musibah kenapa kan? Keserempet motor Kak Reni di Ya depan. Allah, ya Allah. Tapi itu nggak apa-apa beneran? Alhamdulillah nggak apa-apa, cuma ada cacat-cacat sedikit. Oh ya Allah, alhamdulillah, boleh sambil duduk. Masya Ini nanti Allah. kalau kenapa-napa kasih tahu kita ya. Iya Kak Reni, Masih baik. bisa ngaji tapi Alhamdulillah. Tapi luar biasa, masih semangat, masih tetap datang ke sini, ke studio. Alhamdulillah. Ini jadi menarik sekali nih Ustazah. Jadi Uma, tadi kan kita udah ngomongin tentang musibah yang terjadi di Bogor. Dan tanpa ini juga kebetulan sekali ini salah satu jamaah juga datang dengan kondisi yang mengalami musibah. tapi Jadi masih senyum. iya, masih senyum, masih semangat, masih luar biasa, bahkan masih tetap datang ke studio. Gimana kalau kita bahas hari ini tentang ridho terhadap takdir Allah, Uma. Nah, itu gimana, Uma? Masya Allah. Silakan. Baik, terima kasih Kak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini kita membahas sesuatu yang mudah diucapkan tapi perjuangan untuk dilakukan. Ridha terhadap ketentuan Allah, menerima apapun yang Allah kasih, takdir, segala macam skenario-nya Allah itu kita terima, itu perlu perjuangan, perlu husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Betul ya Bu? Karena kita diujinya beda-beda. Ada yang diuji dari suami, ada yang diuji dari anak-anak, ada yang diuji dari mertua. Langsung ketawa ibunya. Ada yang diuji dari hubungan kakak adik, tetangga ujian. Nah, Ada juga. iya lagi. Temen juga, Masya Allah. Diuji ekonomi, diuji sakit, diuji menikah bertahun-tahun belum punya keturunan. Banyak, macam-macam, berbagai macam bentuk ujian-ujian kita. Hakikatnya kita memahami bahwa selama kita hidup pasti tidak pernah berhenti yang namanya ujian. Pasti, dan setiap manusia pasti mengalami ujian-ujian ini. Apakah itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Allah. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang kalau saya kenapa-napa, saya akan mengambil ayat ini untuk menghibur hati saya, ibu sekalian. Apakah arti dari ayat ini? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Pernah takut dalam hidup ini? Pasti pernah, nggak ada yang nggak pernah. Kelaparan. Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang nggak bisa makan. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta. Allah uji dengan kekurangan jiwa,
ada orang-orang anggota keluarga kita yang mungkin meninggal dunia atau teman-teman kita meninggal dunia, Allah uji dengan buah-buahan. Ada orang yang punya kebun nggak panen-panen, atau mungkin buah-buahan dimaksudkan juga orang yang berkeluarga belum diberikan buah hati misalnya. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang ketika ditimpa ujian dari Allah dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, iya, saya terima ya Allah semua takdirmu karena ini semuanya darimu ya Allah. Cuman minjem aja. Harta yang engkau kasih ini pinjaman ya Allah. Suami juga sementara ya Allah, bukan punya saya. Anak-anak bukan punya saya ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang-orang yang bisa mengatakan begini, Masya Allah, lapang hati dia. Luas hatinya. Dia bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anbiya 35, Allah juga menjelaskan jenis-jenis ujian itu tidak selamanya yang sedih-sedih. Ujian kadang-kadang berupa yang bahagia-bahagia menurut kita. Ujian kaya, popularitas, keluarga bahagia, sehat, itu ujian. Bersyukur atau kufur akan nikmat Allah. Kalau kufur, mengingkari, udah dikasih berbagai macam bahagia-bahagia, tapi dia lupa sama Allah, istidraj, jebakan Allah. Allah kasih kenikmatan, dia lupa sama Allah, jebakan Allah. Allah balas sempurna di hari akhir nanti. Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilainal turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Nggak tahu saya yang duluan atau ibu yang duluan, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Jadi ujian itu bisa bermacam-macam, teman-teman sekalian. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah uji kadang kita dengan nikmat untuk lihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Kadang-kadang Allah uji dengan kesedihan, siapa yang sabar, siapa yang putus asa. Itu bagaimana cara Allah untuk melihat kita. Dan banyak orang yang marah kalau dikasih sedih sama Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Apa dosa saya ya Allah? Pantas nggak kira-kira ibu-ibu sekalian kita mengatakan demikian? Dosa kita terlalu banyak. Atau kita katakan, kenapa harus saya ya Allah? Saya kan udah ngaji, udah sholat, saya nggak pernah ngapa-ngapain kok ya Allah. Kok ngasihnya ke saya sih ya Allah? Ada kan orang-orang seperti itu? Nggak boleh. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh manusia diciptakan bersikap suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Apabila ditimpa atau diberikan kebaikan dia kikir, dia lupa. Tapi dikasih sedih sedikit, kayaknya Allah jahat banget sama dia. Lupa nikmat Allah yang begitu banyak kepada dia. Lupa berpuluh-puluh tahun dikasih sehat, giliran dikasih sakit sedikit aja ngeluhnya luar biasa misalnya. Begitulah teman-teman sekalian. Oleh karena itu, hendaknya kita mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 216. Ini juga ayat favorit saya kalau saya lagi sedih, Bu. Kalau saya lagi, ya Allah nggak kuat ya Allah misalnya begitu. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah 216? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu. Nggak suka ya Allah. Nggak suka banget keadaan begini ya Allah. Itu baik untukmu kata Allah. Dari situ kamu belajar kuat, belajar sabar, belajar tawadu'. Mungkin dikasih kaya sombong, nggak pernah sholat malam. Dikasih miskin, dikasih bangkrut. Supaya nangis sama Allah, tawadu' sama Allah. Mungkin dikasih sehat lupa, giliran dikasih sakit jadi banyak, ingat mati misalnya. Jadi kata Allah, boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Di situ kamu belajar rendah hati, belajar sabar, belajar tangguh, belajar kuat, belajar berharap. Berdoa khusyuk kepada Allah. Kemudian Allah katakan lagi, tapi boleh jadi kamu suka sesuatu, kamu pengen ini terjadi padamu. Tapi itu nggak baik. Kenapa Allah nggak kasih kaya? Sampai sekarang kok nggak sukses-sukses bisnisnya? Mungkin kalau dikasih kaya sombong, kayak Korun. Dulu Korun waktu miskinnya taat sama Allah. Ketika sombong, ketika kaya, oh aku ini kaya gara-gara diriku sendiri, hebat. Sombong. Jadi itu yang membuat kita husnuzon, bahwa ketika kita tahu bahwa ya Allah, ya Engkau uji saya dalam kehidupan, kadang saya sedih, kadang saya bahagia. Kehidupan kan nggak selamanya sedih ya Bu. Betul. Roda berputar, hari ini sedih, besok bahagia. Hari ini bahagia, besok sedih. Hari ini air mata, besok tertawa. Begitu seterusnya.
Kalau kita seperti itu, kita berarti adalah orang-orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah, kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman sekalian. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi memang sudah kehendak Allah. Jangankan begitu, daun yang jatuh dari pohonnya itu juga takdirnya Allah. Mata berkedip itu takdir Allah, Ibu. Jangan salah. Bayi kita bergerak gitu ya, bayi kita mulai bergerak, takdir Allah. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi kepada kita 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, memang Allah sudah jadikan itu sebagai takdir kita. Jadi tugas kita apa? Menjalani takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Di mata kita kadang-kadang itu nggak baik, tapi itu baik sesungguhnya. Kita lihat bagaimana kisah-kisahnya para nabi terdahulu. Ibundanya Nabi Musa alaihissalam pada sebuah peristiwa, pada saat itu Fir'aun bunuh bayi yang hidup pada hari itu, pada saat itu. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam apa yang dilakukan? Meletakkan anaknya ke dalam sebuah keranjang, dialirkan ke sungai. Itu kalau terjadi pada kita kan kita nggak mungkin, Bu. Bayi yang baru lahir kita serahkan tuh. Nggak tahu nih gimana nasibnya, mau tenggelam apa nggak tahu. Udah, daripada dibunuh sama Fir'aun, lebih baik ada kesempatan hidup seperti ini. Kelihatannya sih nggak bagus, kelihatannya sih nggak suka keadaan ini. Lihat hikmah Allah apa. Bayi Musa alaihissalam akhirnya dirawat oleh istrinya Fir'aun, oleh Asia, istrinya Fir'aun. Dan bayi itu disusui sama semua orang, nggak ada yang mau. Akhirnya dibuat sayembara, siapa yang bisa susui Nabi Musa alaihissalam, siapa yang bisa menyusui bayi ini. Siapa yang bisa menyusui? Ibundanya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun nggak tahu itu ibundanya. Allah balikkan lagi ibunya kepada anaknya. Hikmah yang kita nggak tahu selalu muncul kadang-kadang di akhir baru kita paham. Nabi Yusuf alaihissalam dibuang sama kakak-kakaknya di dalam sumur. Endingnya apa? Endingnya pada akhirnya Nabi Yusuf mengajarkan kita untuk memaafkan. Akhirnya keluarganya kembali lagi kepada kita, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita, teman-teman sekalian, yang kita nggak suka, tapi ternyata ada hikmah di baliknya. Kalau kita ridha, menerima ketentuan dari Allah, sabar. Nggak mudah, tapi sabar itu luar biasa. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang sabar. Ummu Salamah contohnya, waktu suaminya meninggal. Kalau bahasa kita, suami kita meninggal, separuh nyawa hilang. Iya. Banyak pasangan yang meninggal jatuh sakit, ikut juga gitu. Saking kehilangan ya. Luar biasa. Ummu Salamah suaminya meninggal, sedih banget, sedih. Kemudian beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau berdoa, ya Allah, limpahkanlah pahala kepadaku ya Allah atas musibah ini ya Allah. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Maka di akhir dari kisah Ummu Salamah Allah jodohkan dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim menceritakan seperti itu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau kita punya kacamata yang positif, yang husnuzon, berserah kepada Allah, berat menurut pandangan manusia, tapi kita bisa. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu sama kita. Selalu. Allah nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Kata Allah kalau kita sedih, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan sama Allah dengan sabar, dengan sholat. Sholat itu apa sih? Istirahatnya bagi orang-orang yang beriman, itu sholat. Dari hiruk pikuk dunia, dari kesedihan, dari nggak sanggup ya Allah, sholat. Istirahatnya kita. Begitu. Begitulah teman-teman sekalian, satu lagi ini juga ada yang menarik juga, perkataan Rasulullah terhadap Ibnu Abbas, supaya kita legowo, supaya kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apa kata Rasulullah menasihati sahabat mudanya itu? Sesungguhnya seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan manfaat dan kebaikan padamu, mereka tidak akan pernah bisa selain yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Sebaliknya juga begitu, apabila semua orang bersatu untuk membahayakan dan mencelakakan dirimu, mereka nggak akan bisa selain apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Artinya, tenang saja. Mau ada orang misalnya nih, jahat banget dia sama saya, ya Allah, dia nggak akan pernah bisa celakain kita kalau Allah tidak menghendakinya. Sebaliknya, kebaikan sebanyak apapun nggak juga bisa kalau Allah tidak mengkehendakinya. Artinya apa? Di sini kita belajar bahwa kita mengimani takdir Allah, nggak ada cara lain. Dalam mengimani takdir Allah, dalam menjalankan takdir Allah, nggak ada cara lain. Caranya adalah kita selama hidup di dunia terus berjuang sampai nanti perjumpaan sama Allah, berjuang dengan sabar, dengan ridha. Sabar itu sunnah, Bu. Sabar itu menahan. Apa maksudnya menahan? Menahan itu maksudnya ibu mampu menangis, teriak-teriak, mampu, tapi ibu tahan. Ibu mampu mukul, merusak, mampu, tapi ibu tahan. Itu namanya sabar.
Ridha terhadap ketentuan Allah wajib. Apa itu ridha? Ridha itu artinya kita nggak rasa sakit sama sekali. Terserah engkau ya Allah. Apapun yang Allah takdirkan, aku percaya itu yang terbaik ya Allah. Itu namanya ridha. Dan itu adalah tingkat keimanan yang luar biasa. Karena kalau orang-orang mendapatkan ujian-ujian, pertama, dia marah. Itu golongan orang yang, kenapa ya Allah? Kedua, dia sabar. Ketiga, dia ridha. Tapi ternyata ada lagi yang paling tinggi. Ketika dapat ujian-ujian sedih, bersyukur. Karena dari situ dia akan dapat banyak belajar yang sangat luar biasa. Begitulah teman-teman sekalian, hikmah Allah dalam menciptakan atau memberikan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ujian itu sebagai sebagai sarana kita untuk belajar sabar, kemudian sarana untuk membersihkan hati kita supaya kita hilang sifat sombong. Kan kalau dikasih kaya, dikasih sehat, kadang-kadang sombong, dikasih ujian-ujian nggak punya apa-apa lagi, baru ngerasa kerdil di hadapan Allah. Kemudian hikmah dari ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, kita akan jadi mukmin yang kuat. Amin. Pisau itu kalau nggak diasah nggak tajam, sama kayak kita. Kita kalau nggak diasah nggak akan kuat. Kemudian ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita menunjukkan kuatnya Allah dan lemahnya kita. Kita nggak punya apa-apa. Dengan ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jadi semangat berdoa dengan ikhlas, dengan khusyuk. Kalau ibu sedih kan doanya khusyuk. Bener nggak? Ya Allah, sedih ya Allah. Gitu kan? Kemudian untuk membangunkan kita. Ujian-ujian yang datang kepada kita, bangun, bangun. Kadang kita dikasih kerikil nih, dilemparin kerikil, kita nggak sadar. Harus kasih batu gede, baru kita bangun. Betul. Bangun, bangun. Banyak dosanya nih. Bangun, bangun. Nggak dikasih ujian-ujian kecil nggak kena. Dikasih sama Allah nih, sekalian ujian besar. Saya punya pesantren Quran, Bu. Anak-anak penghafal Quran sebagian itu datang ke Masjidil Hufaz itu ke pesantren Quran. Kenapa? Mereka belajar Quran dikarenakan salah satunya adalah ibunya meninggal dunia, mau bakti sama ibu pada akhirnya. Misalnya begitu. Kadang-kadang kita dikasih ujian besar baru kita akhirnya mau untuk berhijrah, mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, dan kita paham bahwa nikmat itu baru kita rasakan kalau kita mengetahui lawannya. Kita baru rasakan nikmat sehat ketika kita mendapatkan sakit. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita hidup di dunia memang hanya tugasnya menjalankan skenario Allah dengan sebaik-baiknya. Sedih, senang pasti ada, tapi kita nggak akan kenapa-napa selama kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sabar sampai akhir, maka kita akan dipanggil oleh malaikat di pintu surga nanti. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera buat orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan. Ringan insya Allah, ringan selama kita melibatkan Allah dalam persoalan kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sekarang ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Saya. Saya. Boleh Ibu, silahkan. Berdiri di sini dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Yeni dari Ummu Solehah, Pinang Ranti. Silakan. Saya ingin bertanya Ustazah, musibah itu kan takdir dari Allah. Kira-kira bisa tidak kita merubah takdir kepada diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh Uma? Bisa nggak Uma? Baik, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa semua yang terjadi, kita sudah bahas tadi, itu pasti ketentuan dari Allah SWT. Tadi saya katakan bahkan daun yang berjatuhan saja itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apapun yang terjadi kepada kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Apakah kita bisa merubah takdir? Ada hadis riwayat Tirmidzi yang menyebutkan seperti ini. Yang dapat menolak takdir adalah doa. Pernah dengar, Bu? Nah. Dan yang dapat menambah umur adalah amal kebaikan. Katanya umur udah ditentuin sama Allah. Kok bisa nambah umur? Apa maksudnya? Baik, yang dimaksudkan doa bisa menolak takdir adalah yang pertama, kalau seseorang tidak berdoa, maka takdirnya segitu aja. Seperti itu saja. Tapi kalau seseorang ditambah dengan doa, ikhtiar, maksimal doa, maka takdir yang akan dijalaninya, maka dia akan mudah dalam menjalani ketentuan Allah itu. Kalaupun Allah takdirkan misalnya, dia sakit, dia memang akan sakit, tapi kalau dia doa, dia ikhtiar, dia akan mudah menjalani takdir itu, seakan-akan takdir yang jelek itu akan tertolak. Dia lebih mudah dalam menjalaninya, itu maksudnya. Kemudian apa yang dimaksud misalnya? Umur tidaklah bertambah melainkan dengan kebaikan. Maknanya apa? Kalau seseorang tidak melakukan kebaikan, maka umurnya pendek.
Kalau seseorang melakukan kebaikan, umurnya bertambah. Apa maknanya itu bertambah? Keberkahan. Oh. Ada juga hadis yang mengatakan kalau kita bersilaturahim akan menambah rezeki, memanjangkan umur. Umurnya maksudnya apa? Bertambah atau panjang itu umur yang berkah. Kalau panjang-panjang maksiat nggak berkah. Umurnya misalnya 60 tahun tapi penuh dengan kebaikan, itu umur yang panjang dan berkah. Itu maksudnya. Ya, jadi Ibu sekalian, maknanya adalah apapun yang terjadi kepada Allah pasti, kalau sudah ketentuan Allah pasti terjadi. Hanya saja cara kita menjalaninya menjadi lebih mudah, menjadi lebih ringan, itu maksudnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu-ibu? Saya, boleh. Sini Bu, maju juga. Silahkan. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Rati Novia. Bu Rati. Iya, dari Umu Sulihah, Pinang Ranti. Iya. Mau nanya apa Ibu? Saya mau nanya, kalau jika kita terkena musibah nih, bagaimana kita tahu apakah itu hukuman atau ujian bagi kita? Baik. Oh, oke. Itu Baik. aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Rati duduk kembali. Baik, Ibu, antara hukuman dengan ujian bedanya apa? Ujian itu ada yang berupa sedih, ada yang berupa bahagia. Tadi kita sudah bahas dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Ujian itu kadang-kadang dia sesuatu yang bagus, kadang-kadang sesuatu yang nggak enak. Tapi kalau hukuman biasanya sesuatu yang nggak enak. Nggak enak. Ya kan? Kemudian apa bedanya? Kalau seandainya ujian itu diberikan kepada orang-orang yang salih, itu ujian. Contoh, Nabi Yunus alaihissalam dikasih ujian oleh Allah, salih luar biasa. Ujiannya apa? Masuk ke dalam perut ikan, dimakan tuh sama ikan. Merasakan kegelapan malam, kegelapan air laut, kegelapan di dalam lautan. Nabi Muhammad SAW diberikan ujian oleh Allah apa? Istrinya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggal dunia, terusir dari tanah kelahirannya, yatim piatu, ujian. Tapi kalau hukuman itu diberikan kepada siapa? Hukuman diberikan kepada orang-orang yang Allah mau tegur dia. Karena terlalu lalai dia kepada Allah, maka Allah akan tegur dia. Jadi bagaimana menyikapinya? Tahu dari mana ini ujian atau ini hukuman? Kalau itu terjadi kepada orang lain, maka kita anggap bahwa itu adalah ujian baginya. Dia orang yang saleh, husnuzon kepada orang lain. Kalau itu terjadi kepada diri kita, mungkin ini teguran dari Allah. Jangan bilang, oh ini karena saya soleh nih, jadi saya dapat hal seperti ini. Ini teguran dari Allah. Mungkin sebab ada andil kesalahan saya, sehingga Allah memberikan ini kepada saya untuk menegur saya. Ibu kecopetan misalnya. Mungkin ini hukuman dan teguran dari Allah, kurang sodakohnya mungkin, gitu. Jadi begitu cara lihatnya, antara hukuman maupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Oke, tapi Uma jadi penasaran nih, mau nanya juga. Kan Allah itu ada kata kayak gini, Allah tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuan. Betul. Tapi ada orang yang diujinya tuh bertubi-tubi sampai pada akhirnya dia bunuh diri. Nah, itu gimana Uma kalau kayak gitu? Pertanyaannya, apakah bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Enggak. Di dunia mungkin, tapi bagi yang ditinggalin jadi masalah baru lagi. Tapi di akhirat jadi masalah selama-lamanya, masuk langsung ke neraka jahanam. Nggak menyelesaikan masalah. Kalau dibilang ujian saya berat, coba lihat Nabi Ayub alaihissalam. Lihat Al-Anbiya 83. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam diceritakan di dalam ayat tersebut. Sakit kulit. Sakit kulit itu mengerikan Ibu, karena dilihat dengan mata kepala kita sendiri, betul kan? Kalau dia kenapa-napa itu kita ngeri. Sakit kulit, sampai ulat-ulat menggerogoti kulitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ibu saya juga punya sakit kulit, namanya pemphigus vulgaris, itu kulit yang melepuh. Kemudian ditinggalkan kaumnya Nabi Ayub alaihissalam. Nggak sampai di situ, Allah uji anaknya, dikatakan 12 orang meninggal dunia, semuanya. Dalam waktu yang berdekatan, hartanya habis semuanya. Kita kadang diuji mungkin hanya satu dari, mungkin diuji sakit aja tapi keluarga kita masih ada, harta kita masih ada, atau mungkin kita diuji harta saja, yang lainnya masih ada. Tapi Nabi Ayub alaihissalam semuanya diuji. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83? Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Apa itu? Ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi saya tahu Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang ya Allah. Bisa nggak kita begitu? Artinya apa? Nabi Ayub alaihissalam tahu. Aku tahu ya Allah, Engkau kasih aku sakit karena Engkau sayang padaku ya Allah. Engkau kasih anak-anakku nggak ada ya Allah, sedih, aku sedih ya Allah, aku sakit sedih ya Allah. Tapi aku tahu Engkau sayang padaku ya Allah, yang nggak pernah meninggalkanku ya Allah. Itu maksudnya.
husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, nabi-nabi kita semuanya sudah melewatinya dengan yang bertubi-tubi sedihnya. Maka insya Allah apapun yang terjadi kepada kita nggak selamanya sedih. Roda berputar, ada saat dimana kita akan bisa menyelesaikan itu insya Allah bisa. Kenapa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Kita nggak kenapa-napa, nggak akan kenapa-napa. Kenapa? Karena Allah pasti akan tolong kita, insya Allah. Nah, Uma satu lagi deh, ada nggak sih doa atau amalan nih biar kita terhindar dari yang namanya takdir buruk atau yang namanya musibah? Ada nggak sih Uma? Sebenarnya kita harus sadari bahwa takdir itu kalau kita teliti lagi sebetulnya tidak ada yang buruk. Kita yang menganggapnya buruk, makanya kita sebutkan takdir buruk. Tapi di sisi Allah tidak ada yang buruk. Karena dengan ujian-ujian itu tadi kita jadi lebih dekat kepada Allah, jadi belajar tangguh, belajar sabar. Kitalah yang menganggapnya buruk. Doanya banyak sekali. Teman-teman bisa berdoa dengan berbagai macam doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Atau doa sapu jagat itu yang selalu teman-teman doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau dihilangkan, aku nggak mau keluargaku kenapa-napa, doa Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama misalnya. Atau teman-teman zikir pagi dan petang, teman-teman doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Allah ciptakan. Atau teman-teman bisa doa banyak. Surah Al-Falaq, teman-teman baca Al-Falaq nih, zikir pagi petang. Itu kan untuk menghindarkan diri dari kejahatan malam, dari kejahatan para penyihir, dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jangan salah, kita hidup ini ada orang suka, ada orang nggak suka, itu pasti. Ada orang senang, ada orang dengki, itu pasti ada. Oleh karena itu surah Al-Falaq itu termasuk surah An-Nas, itu doa-doa yang kalau kita terjadi apa-apa kita baca doa itu bisa menyelamatkan kita insya Allah. Jadi banyak doa yang diajarkan dalam Al-Quran, tinggal kita aplikasikan. Doa pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting doa menunjukkan ketawaduan, kerendah hatian kita di hadapan Allah. Kita nggak bisa apa-apa ya Allah, kecuali atas pertolongan-Mu. Seperti itu. Masya Allah. Nah, di penghujung acara kita, Uma, ada nggak sih Uma yang mau disampaikan lagi terkait tentang ridho terhadap takdir Allah? Uma, silahkan. Baik, ibu-ibu yang solehah yang ada di rumah maupun yang ada di studio, ada satu hal yang penting sekali untuk kita tanamkan di kepala kita, bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Kalau kita pikir begitu, kita akan terima semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena pada suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya berada dalam suasana setelah perang. Tiba-tiba melihat ada seorang ibu, bingung cari bayi saya hilang, kemana? Ketika ketemu bayi, dibuka bajunya, baju si ibu, kemudian ditarik bayi itu langsung disusuin. Kemudian kata Rasulullah, kalian lihat betapa sayangnya ibu itu kepada anaknya. Tentu saja, seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, kata para sahabat. Kalau seandainya ada kobaran api, dan kita menyuruh ibu tersebut melemparkan anak itu ke dalam kobaran api, apa yang terjadi? Tentu saja tidak mau, wahai Rasulullah, karena ibu itu sangat menyayangi anaknya, pasti dia tidak akan mau. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi hambanya dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah itu sayang sekali kepada kita, teman-teman sekalian. Allah kasih semuanya kepada kita itu pasti ada hikmah baik di ujungnya. Jadi untuk siapapun yang Allah berikan ujian-ujian dalam kehidupannya, ingat bahwa jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Pertolongan mudah datang kalau dia sabar. La tahzan. Jangan bersedih berlarut-larut. Kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Dikunci ridha kita dengan takdir Allah. Jadikan sabar sebagai kita meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa musibah semakin mendewasakan diri kita, bahwa musibah semakin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musibah semakin dia datang, semakin kita teruji keimanannya, dan insya Allah setelah hujan badai ada pelangi yang indah. Allah menjadikan diri orang-orang yang sabar itu indah di penghujungnya. Apa balasan Allah bagi orang-orang yang sabar? Surga. Assalamualaikum alaikum bima sabartum. Malaikat menyambut kita. Terima kasih atas kesabaran di dunia, ini balasan atas semua kesabaranmu selama di dunia.
seperti itu. Masya Allah. Mungkin hari ini kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang sedang bersedih atau mungkin ada yang sedang bahagia. Tapi tadi seperti yang Uma bilang, yang penting adalah sabar. Kita menjalani ujian-ujian tersebut adalah dengan kesabaran. Masya Allah. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang luar biasa yang sudah hadir di studio Cahaya Pagi, dan juga terima kasih untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Rizky dan juga Uma Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.